Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari Samuda SSY, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPL 1 pembelajaran model problem based learning dan pengenalan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Baik. Baik. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir. Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan Sehat. Alhamdulillah. Sudah siap belajar pada hari ini? Siap. Baik, ayo silahkan dilihat, ditengok kiri kanan. Ada yang belum rapi, ada sampahnya, mohon untuk dibersihkan dan dirapikan. Dan juga tolong duduk yang rapi. Baik, sebelum pelajaran kita pada hari ini, kita mulai dulu dengan membaca doa. Ya, doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Haikal, silahkan dipimpin. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa belajar. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih. Ya, pada hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam hadas dan tata cara membersihkannya. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu pertama, peserta didik dapat menjelaskan mengenai pengertian hadas. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan macam-macam hadas beserta dengan tata cara membersihkannya atau mensucikannya. Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan bersuci? Iya, Baim, silahkan. Bersuci adalah membersihkan badan dari najis dan hadas. Ya, betul. Bersuci yaitu membersihkan badan atau membersihkan diri dari najis dan hadas. Kemudian, apa perbedaan antara hadas kecil dan hadas besar? Iya, Titi. Hadas besar adalah hadas yang harus disucikan dengan cara mandi, sedangkan hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara wudhu atau tayamum saja. Oke. Kemudian, bagaimana cara bersuci dari hadas? Ada yang tahu? Iya, Murni. Hadas kecil cara mensucikannya dengan berwudhu, sedangkan hadas besar cara mensucikannya dengan mandi wajib. Ya, jadi hadas kecil itu cara bersucinya dengan berwudu. Sementara hadas besar yaitu dengan cara mandi wajib. Ya, kita bagi kelompok berdasarkan nama-nama yang ada di slide. Kelompok 1 silahkan bergabung dengan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 juga begitu. Disesuaikan dengan kelompok dan nama yang ada pada slide. Semuanya sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing kan? Sudah. Baik, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Ya, baik. Setelah menyimak video tersebut, para kelompok ini ada masing-masing kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 akan membahas masalah yang punya sumber atau berkaitan dengan
video yang telah ditonton, yaitu tentang hadas dan tata cara mensucikan. Ya, kelompok 1 akan membahas mengenai contoh kasus yang ini. Kemudian kelompok 2 dengan contoh kasus yang berbeda, begitupun dengan kelompok 3. Baik kepada perwakilan masing-masing kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, maju ke depan untuk mengambil LKPD yang akan dikerjakan pada masing-masing kelompok. Silakan. Oke, jadi LKPD ini dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD yang telah dibagikan di masing-masing kelompok. Untuk mengerjakan LKPD yang ada pada kelompok masing-masing, kalian bisa mencari sumber referensi dari internet maupun buku teks yang kalian punya. Dimengerti ya? Ya, baik, silahkan dikerjakan. Ibu akan memberikan waktu 20 menit untuk berdiskusi. Setelah itu, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Apabila ada kendala yang ditemukan dalam diskusi atau dalam mengerjakan LKPD, tolong ditanyakan ke ibu ya. Baik, sekarang waktunya sudah selesai ya. Sekarang giliran kelompok 1, kemudian nanti kelompok 2 dan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya, tapi diwakili oleh ketua kelompok. Ya, ibu persilakan kepada kelompok 1. Siapa ketua kelompoknya? Baik. Ya, silakan. Oke, kelompok 2. Oke, baik, kelompok 3. Dari presentasi masing-masing kelompok tadi, baik kelompok 1, 2, dan 3, apa ada yang ingin menanggapi? Tidak ada. Tidak ada? Ada. Baik, jadi untuk masalah yang pertama yang dikerjakan oleh kelompok 1, penanganan yang tepat tadi bagaimana? Tidak sah dan harus diulangi lagi. Ya, betul. Adalah wudunya itu tidak sah dan harus diulangi. Kemudian yang kedua, ini adalah masalah si Arfan. Ketika dia pelajaran seni budaya, kemudian tangannya itu kena cat dan catnya itu lengket di kulitnya. Nah, dia itu kemudian berwudu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Apakah yang dikerjakan atau dilakukan Arfan itu betul? Tidak. Ya, tidak, sesuai dengan hasil diskusi kelompok 2 tadi, yaitu tidak betul. Harus Menghilangkan catnya dulu. ya, harus dihilangkan catnya dulu, baru dia berwudu, baru wudunya itu bisa sah. Jangan sampai catnya itu menghalangi air wudunya. Kalau wudunya terhalang kan berarti wudunya tidak sah atau batal. Kemudian yang ketiga, nah ini ihtilam. Tahu ihtilam kan? Ketika Fandi ihtilam itu kemudian bangun sholat subuh, apakah yang dilakukan Fandi itu sudah tepat? Ya tentu saja Tidak. karena harus Mandi wajib. ya karena harus mandi wajib dulu. Baik, jadi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Coba siapa yang bisa mereview kembali apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Nah, silahkan. Oke, ada situ seperti ini. Ada hadis ini yang ada. Kenapa? Oke. Cara bersuci dari hadisnya itu Ismail apa dia?
juga mandi wajib. Sekalian kita mempraktikkan. Untuk tugas pada pertemuan kali ini sudah Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp masing-masingnya. Nanti dicek dan kemudian dikerjakan. Pada pertemuan berikutnya harus dikumpulkan. Jadi sebagai seorang muslim kita wajib untuk menjaga kebersihan dan menjaga kesucian diri. Karena apa yang kita lakukan itu semuanya kalau tidak suci, tidak bersih, maka ibadah kita juga akan tidak sah. Ya, betul. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca Quran surat Al-Asyr. Ya. Kepada Baim, disilahkan memimpin doa untuk teman-teman. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita membaca surat Al-Asyr. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi insyaallah minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning. How are you this morning? Okay, as you see I am very well in this meeting. Ya, baik, sebelum kita memulai proses kegiatan atau kegiatan belajar kita di pagi hari ini, mari kita sama-sama mengawali dengan membacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya. Terima kasih. Baik, kegiatan kita di pagi hari ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka atau yang juga dikenal dengan Merdeka Belajar. Nah, untuk di kelas 7 pada tahun pelajaran 2023-2024 diberlakukannya kurikulum yang disebut dengan kurikulum Merdeka. Yang salah satu kegiatannya adalah kegiatan P5 dan P2RA. Perlu diketahui bahwa P5 dan P2RA, khususnya P2RA itu dilaksanakan di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama atau sekolah madrasah. Sementara P5 hanya dilaksanakan di sekolah-sekolah umum. Dalam artian bahwa madrasah melaksanakan dua kegiatan secara bersamaan, yaitu kegiatan P5 dan P2RA. Perlu juga diketahui bahwa P5 yang ditetapkan di kurikulum Merdeka sebanyak 7 tema. Dan 7 tema itu kemudian diambil 3 tema untuk dilaksanakan dalam satu periode atau satu tahun pelajaran. Untuk itu, Madrasah Sanawiyah Negeri 3 pada tahun pelajaran 2023-2024 melaksanakan kurikulum Merdeka pada P5 dan P2RA dengan mengambil 3 tema, yaitu tema yang pertama berkaitan dengan kewirausahaan, kemudian tema yang kedua adalah bangun jiwa dan raganya, dan tema yang ketiga adalah kearifan lokal. Nah, ada 3 tema yang harus diselesaikan dalam jangka waktu
1 tahun atau tahun pelajaran 2023-2024. Oleh karena itu, madrasah mengambil 3 tema dengan 1 tema yang pertama yang akan dilaksanakan pada semester pertama atau tahun pelajaran 2023-2024 adalah tema yang berkaitan dengan kewirausahaan. Nah, dari kewirausahaan ini nanti akan ada subtemanya yang berkaitan dengan mengolah pisang menjadi sumber usaha. Bagaimana proses pengolahan pisang itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berdaya guna, yang bisa bermanfaat bagi warga Madrasah Sanawiyah Negeri 3 ataupun bagi masyarakat yang ada di luar di sana. Bagaimana proses pengolahannya, mulai dari mana kita harus memulai prosesnya, kemudian bagaimana dia punya akhirnya sampai pada saat membuat laporan. Perlu diingatkan, saya perlu sampaikan bahwa tolong dari semua proses yang dilaksanakan, mulai dari sosialisasi yang secara umum yang disampaikan pada kesempatan di pagi hari ini, semuanya diingat, semuanya dicatat, kemudian bisa diambil dalam bentuk dokumentasi, foto atau video. Karena pada akhir dari proses ini yang dibutuhkan itu adalah laporan yang harus diselesaikan. Bukan hasil yang harus ditampilkan, tetapi laporan secara keseluruhan mulai dari proses yang disampaikan pada hari ini sampai dengan saat terakhir produk itu mau dipamerkan atau mau disampaikan kepada orang untuk bisa tahu bahwa, bisa mengetahui bahwa inilah hasil dari pengolahan pisang menjadi sesuatu yang berguna, yang bisa bermanfaat bagi masyarakat umum dan yang masyarakat luas. Oleh karena itu, yang paling penting sekali lagi, semua proses dalam kegiatan P5 dan P2RA ini akan diakhiri dengan pembuatan laporannya. Sekali lagi, semua yang disampaikan bisa dicatat, bisa disimpan di memori, kemudian itu diulang kembali, diingat kembali untuk dibuat laporan. Dan ingat lagi satu hal yang paling penting adalah dokumentasinya. Sekali lagi, dokumentasi itu yang menjadi penting ketika laporan itu dibuat dan kita bisa lihat ternyata betul-betul hasil yang dipamerkan, hasil yang disajikan saat ini adalah hasil karya dari siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tidore pada tahun pelajaran 2023-2024 yang berkaitan dengan P5 dan P2RA pada tema kewirausahaan, yang pada subtemanya adalah mengolah pisang menjadi sumber usaha. Ini adalah penjelasan umumnya. Yang lebih jelas lagi nanti akan diberikan oleh tim yang menangani P5 P2RA yang berkaitan dengan kewirausahaan itu sendiri. Saya hanya sebatas menyampaikan hal-hal umum yang kemudian akan dilanjutkan oleh tim yang menangani P5 dan P2RA itu sendiri. Barangkali inilah yang dapat disampaikan pada kesempatan di pagi hari ini, yang saya berharap semua proses itu bisa berjalan lancar, dan kita semua berharap itu mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita jalan, memberikan kita kemudahan sehingga semua yang direncanakan itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang telah kita rencanakan. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama bekerja untuk menyukseskan yang berhubungan dengan P5 dan P2RA di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tidore pada tahun pelajaran 2023-2024. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, seperti yang diketahui, pada hari ini kita berkumpul untuk sosialisasi ataupun pengenalan mengenai proyek yang akan kita laksanakan pada semester ini. Ada beberapa proyek yang akan kita laksanakan, tetapi pada proyek yang pertama kita akan mengangkat ataupun membuat kegiatan yang berkaitan dengan tema kewirausahaan. Apa yang akan kita lakukan di tema kewirausahaan ini? Yaitu memakai judul mengolah pisang menjadi sumber usaha. Kegiatan ini atau tema kewirausahaan ini adalah bagian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut dengan P5. Juga merupakan bagian dari profil pelajar Rahmatan lil Alamin atau P2RA. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Vi, pada semester ini, pada tahun pelajaran 2023-2024, ada satu hal yang baru, yaitu kurikulum merdeka. Kita sebagai madrasah diwajibkan mempunyai 3 tema dalam tiap tahun pelajaran. Nah, salah satunya dan yang utama yang akan kita lakukan, yaitu mengenai kewirausahaan. Tujuan dari tema kewirausahaan ini adalah mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila, bertujuan memberikan wawasan dan sebagai pendidikan awal bagi siswa terhadap proses dan tahapan dalam berwirausaha, serta membentuk siswa untuk menjadi wirausaha yang peduli dan bertanggung jawab. Melalui proyek ini juga, peserta didik diharapkan telah mengembangkan dan mencapai secara spesifik 4 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Ada juga 3 nilai P2RA atau profil pelajar Rahmatan lil Alamin, yaitu berkeadaban, bertoleransi, dan dinamis, serta inovatif. Dengan berpegang pada konsep proses berpikir dalam proyek wirausaha, tujuan yang ingin dicapai dalam peserta didik ada 7, dijabarkan di slide ini, bisa dilihat, yaitu yang pertama adalah memperkenalkan konsep inovasi dalam sudut pandang konsumen atau pelanggan. Yang kedua yaitu memberikan perangkat aplikatif untuk melahirkan inovasi dalam dunia bisnis. Kemudian mengajarkan teknik menggali wawasan terdalam dari pelanggan atau konsumen. Memotivasi untuk segera memulai tindakan, tidak takut akan kesalahan, dan terbuka untuk segala kemungkinan yang ada. Yang keempat, kelima, melatih kolaborasi dalam kelompok, menggunakan konsep bermain untuk memecahkan solusi dan menciptakan inovasi, serta mengajak peserta didik untuk berpikir kreatif. Nah, ketujuh, konsep proses berpikir ini diharapkan nanti mampu untuk diterapkan oleh kalian semua atau para peserta didik, sehingga yang tadi, tema kewirausahaan bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan. Maksudnya dengan belajar berwirausaha ini, selain memperoleh pengetahuan, para siswa juga diajarkan secara praktis untuk mengetahui tentang wirausaha. Ya, tadi ini sudah dimensi profil pelajar Pancasila yang terkandung ada 4, kemudian nilai profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang terkandung ada 3 dalam proyek kewirausahaan ini. Tahapan dalam proyek mengolah pisang menjadi sumber usaha ada 4. Yang pertama yaitu pengenalan, yang kedua adalah tahap kontekstualisasi, yang ketiga yaitu tahap aksi, dan yang keempat tahap refleksi dan tindak lanjut. Seperti yang Pak Vi bilang bahwa satu tema ini dia punya beberapa rangkaian kegiatan, dan kalian atau para peserta didik ini wajib menyimak dari awal sampai akhir. Bukan cuma menyimak sebenarnya, wajib untuk mengikuti, melaksanakan apa itu tema kewirausahaan. Yang kita lakukan sekarang ini termasuk dalam tema apa? Tema kewirausahaan dalam tahap pengenalan. Ya.
yaitu dalam bentuk sosialisasi. Kemudian yang kedua, tahap kontekstualisasi itu kalian bisa menonton video, kemudian membagi kelompok, menentukan varian rasa. Oh, kira-kira untuk mengolah pisang menjadi sumber usaha ini apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan membuat pisang ini menjadi kue misalnya, atau kita akan mengolah pisang ini menjadi bentuk keripik misalnya? Kalau keripik kita mau buat dalam bentuk apa? Mau buat dalam bentuk koin kah? Mau buat dalam bentuk panjang, stick, varian rasanya itu nanti dibicarakan atau dibincangkan pada tahap kontekstualisasi. Kemudian pada tahap aksi, yaitu kalau kita sudah menentukan apa yang harus kita lakukan, misalnya kita mau membuat keripik, maka yang harus dilakukan adalah membuat keripik. Tidak mungkin toh kita membuat keripik tiba-tiba kita buat singkong. Itu ada di tahap aksi. Selain membuat keripik, apakah setelah membuat keripik itu kita makan? Tidak. Kita harus menjual, atau namanya adalah memasarkan. Bagaimana kita akan belajar cara memasarkan produk. Jadi produk yang kita hasilkan atau kalian hasilkan, keripik pisang itu bagaimana cara menjualnya. Bagaimana kita bisa menarik orang atau membuat orang itu tertarik untuk membeli keripik pisang kita. Nah, itu kita semua akan belajar dan melalui proses itu di tahap aksi. Kemudian di tahap refleksi dan tindak lanjut adalah, yaitu tadi kalian harus membuat laporan. Laporan itu berisi apa saja, yaitu catatan mengenai keberhasilan, hambatan, dan pelajaran serta pengalaman yang kalian dapatkan selama melaksanakan proyek dengan tema kewirausahaan. Yang pada khususnya yaitu mengolah pisang menjadi sumber usaha. Kemudian dari catatan itu baru kalian tahu apa yang harus diperbaiki. Oh, kira-kira ini yang kurangnya di sini, maka diperbaiki di situ. Kemasan saya ini kurang menarik nih. Pengemasan keripik pisangnya ini kayaknya kurang bagus. Nah, itu semua nanti diperbaiki di tahap refleksi dan tindak lanjut. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya harap para peserta didik ini kalian tetap bersemangat, tetap melaksanakan tugas sebagai pelajar yang dituntut dalam kurikulum Merdeka ini, yaitu melaksanakan proyek. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.